Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin beberapa teman. Ada Jose dan Joy. Halo, aku Jose. Bagaimana kabar kalian? Kalau aku Joy, aku baik-baik saja sih. Gimana denganmu Jos? Aku juga baik kok. Kalau kamu, bagaimana Aaron? Aku juga baik kok. Oke, tema podcast kita kali ini adalah Siap 86. Wah, pasti seru banget nih. 86 itu punya makna nggak sih? Nah, 86 merupakan salah satu sandi angka yang biasa digunakan oleh para pihak kepolisian saat berkomunikasi menggunakan handy talking atau HTP. Sandi angka digunakan untuk mempermudah komunikasi dan juga menyampaikan berita secara ringkas serta jelas artinya. Wah, pasti seru tuh. Tapi mereka itu cara komunikasi gimana ya? Biar bisa saling terhubung begitu. Mereka berkomunikasi dengan cara siap menerima perintah. Selanjutnya yang biasanya dilakukan oleh kepolisian ketika berada di tempat yang berbeda dengan jarak yang tidak ditentukan. Suatu kasus terdapat dua polisi yang sedang menjalankan tugas untuk berpatroli dengan posisi di tempat yang berbeda. Nah, contohnya itu kayak regu polisi A bertugas di suatu tempat dengan jarak 100 meter dari markas, sedangkan regu polisi B bertugas di suatu tempat dengan jarak 150 meter dari markas. Tapi kan terbatas juga kali. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, jangkauannya sinyal pasti hilang dong sama error. Kalau dianalogikan ke matematika itu kan pasti ada batas lingkarannya gitu kan terhadap jangkauan sinyal yang ditalkinya. Tentu saja, kamu benar Joy. Pasti di acara 86, mereka melakukan hal yang demikian. Iyalah, bahkan sering banget aku nonton di televisi. Itu ada di televisi yang mana ya? Itu ada di Net TV, Joy. Masa kamu nggak pernah lihat sih? Padahal malam-malam sering banget ditayangin. Tahu nih, kamu main game mulu sih. Hehehe. Ya aku kan jarang nonton yang kayak begituan. Tapi aku penasaran juga sih itu programnya itu menanyakan tentang apaan ya? Jadi gini, 86 tuh menayangkan tentang aksi polisi dalam patroli malam untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan segala sesuatu yang bersifat meresahkan. Ya, kamu benar Jose. Apalagi banyak orang yang melakukan kejahatan dan kriminal demi kepentingan diri mereka sendiri, terutama di masa pandemi COVID seperti ini. Ditambah lagi, kalau pelakunya melawan, pasti akan menimbulkan konflik. Iya sih. Apalagi juga kalau udah berurusan konflik pasti kan panjang tuh. Pastinya dengan luapan perasaan yang gak suka, terus kebencian dan juga marah kan. Nah dari luapan perasaan itu kan biasanya nanti bakal timbul keinginan untuk menghancurkan pihak lain kan. Nah polisi tuh juga harus hati-hati nih. Bisa-bisa mereka malah diserang balik. Iya, sudah konflik seperti ini pasti ujung-ujungnya ke jalur hukum. Iya, padahal hukum itu kan penting banget ya buat mengatur tingkah laku manusia agar menjadi lebih baik. Sikap sadar hukum itu pastinya kan diperlukan ya untuk mengatur pergaulan dalam menjalani kehidupan antar bermasyarakat. Tapi sebagian masyarakat masih saja susah dibilangin. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Padahal polisi sudah sampai ceramah dan berisi informasi yang disampaikan kepada semua orang di depan umum dengan tujuan agar mereka menjadi lebih baik. Nah iya, tetapi orang-orang yang ingin membawa kebenaran malah dijadikan angin oleh sekelompok orang jahat. Sama seperti Stefanus. Ia adalah orang pertama yang mengalami penyesalan dan kemudian diakhiri hidupnya oleh kaum Yahudi secara mengenaskan. Benar tuh. Dia waktu di Mahkamah Agama itu kan melakukan kesaksian kan dan berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Oh, aku juga tahu tentang cerita ini. Setelah Stefanus mengatakan hal tersebut, orang-orang juga langsung marah. Mereka menangkapnya dan menyeretnya keluar kota itu. Kemudian beberapa hari orang-orang itu mulai melempari Stefanus dengan batu. Stefanus berlutut, "Seperti apa yang kau lihat?" Dan ia berdoa kepada Allah, "Yehuwa, janganlah menghukum mereka karena kejahatan ini." Ia tahu beberapa dari mereka telah ditipu oleh pemimpin-pemimpin agama. Setelah itu Stefanus meninggal. Iya benar, kita sebagai manusia harus berani dalam memberikan kesaksian iman dan dapat menunjukkan hidup yang penuh kasih.
persaudaraan di tengah situasi yang syarat dengan permusuhan, kekerasan, dan juga teror. Iya tuh, kita harus memiliki pemikiran yang baik dalam menangani hal tersebut. Ya, seiring berkembangnya zaman itu kan banyak orang yang terlalu sibuk sama karir sampai melewati waktu untuk gereja pada hari Minggu. Oh iya teman-teman, tadi siang aku habis mengikuti les bahasa Inggrisku. Jadi itu materinya tentang analytical exposition text. Nah, aku nggak begitu paham nih, sebenarnya itu apa sih? Oh, jadi gini Ron, analytical exposition text itu adalah salah satu jenis teks yang akan menjelaskan secara rinci pendapat penulis terhadap suatu fenomena ataupun juga isu yang terjadi tanpa bermaksud untuk mempengaruhi pembaca untuk setuju atau untuk melakukan sesuatu. Biasanya analytical exposition text itu kayak gimana? Habisnya di buku pelajaran sekolah, pasti selalu ada teks yang panjang. Apakah itu termasuk analytical exposition text juga? Tidak semuanya Ron, jadi ada tesis atau tesis, argumen atau argumen, dan penegasan ulang atau reiteration. Tesis itu berisi tentang topik utama yang akan dibahas pada teks. Lalu argumen itu berisi tentang pendapat dari penulis yang mendukung topik utama yang tadi ada di tesis. Terakhir, ada penegasan ulang, yaitu kesimpulan terhadap pembahasan dari sang penulis. Begitu, Ron. Bukan, Jos. Kalau penegasan ulang itu bukan kesimpulan. Penegasan ulang itu isinya tentang penegasan kembali posisi dan pendapat dari si penulis teksnya itu terhadap topik utamanya. Ya kurang lebih kayak kesimpulan, cuman beda lah. Oh iya, itu yang benar ya. Maaf, aku agak lupa. Oh, begitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Kayaknya sebentar lagi kita udahan dulu deh. Soalnya aku mau ke bank sama orang tuaku. Mau ngapain, Ron? Itu mau bikin deposito, katanya buat tabungan. Deposito itu yang bisa bikin uang jadi nambah gitu kan ya? Iya Joy, betul. Jadi kalau di bank itu ada yang namanya bunga. Nah, bunga itu sederhananya jasa imbalan yang diperiksa oleh pihak bank kepada nasabah yang mengajukan kredit atau menyimpan uang mereka di bank tersebut. Ya, pada intinya bunga itu membuat uang yang ditabung atau dikredit bertambah kan ya? Iya Jos, simpelnya sih gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak jalan ke Bank BNI yang ada di daerah Grogol? Kalian kan tahu rumahku, jadi lewat mana ya kira-kira? Oh gampang, Ron, tenang. Kebetulan nih, jadi waktu itu kan aku lagi ganti ban mobil tuh di Planet Ban. Nah itu Planet Ban tuh toko ban gitu. Nah itu posisinya di seberang Bank BNI yang Grogol itu. Nah terus karena aku gabut kan nungguin antrian, aku gambar aja di tengah jalan. Dari sana ke warung abnormal tuh yang ada di depan perumahanmu. Jadi ya tinggal ke depan aja terus ikutin di tengah jalan ya Ron. Bisa aja Joy kalau gabut. Kebetulan banget ya ini. Iya Ron, itu udah dikirim tuh, ada di chat. Lah, kok itu ada gambar sumbu X dan Y-nya ya? Itu pakai buku berpetak ya, Joy? Iya Jos, jadi biar lebih presisi dan biar lebih detail lah. Makanya itu ada keterangannya kan kalau satuannya itu satu petak sama dengan 1 kilometer. Oh, begitu, Joy. Terima kasih ya Joy. Jose, kayaknya udah dulu nih ngobrol online-nya. Soalnya aku udah ditungguin nih. Oke Ron, makasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.